Halo Alfamania, kembali lagi di video kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai preview Liga Inggris pekan kedua, di mana terdapat ada beberapa kejutan yang patut kita bahas. Dan video ini kita akan membahas mengenai pertandingan-pertandingan Big Six. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Liverpool. Liverpool yang memainkan formasi yang kurang lebih sama dengan pemain yang sama dengan minggu pertama, menang dengan skor 2-0 melawan Burnley. Gol dicetak oleh Diego Jota di menit ke-18 dan Sadio Mane di menit ke-69. Nah, di pertandingan kali ini Liverpool sangat mendominasi ya, dengan possession 66 berbanding 34, di mana Liverpool melakukan 27 shot. Gila, 27 shot dalam satu pertandingan dan hanya memasukkan 2 gol. Dengan jumlah shot yang banyak tetapi dengan jumlah hanya 2 gol, ini artinya efektivitas dari tim Liverpool agak sedikit berkurang. Nah, sedangkan secara permainan Liverpool benar-benar sangat mendominasi. Karena apa? Karena dari possession, dari total shot mereka sangat mendominasi. Akan tetapi dari segi efektivitas mereka sangat kurang, karena dari 27 shot hanya masuk 2. Nah, ini patut dicermati karena apa? Karena Liverpool udah mulai bangkit. At least di pertandingan kali ini Liverpool menang untuk menambah percaya diri mereka untuk melanjutkan pertandingan di minggu ketiga. Nah, di pertandingan kali ini ada satu pemain yang mencuri perhatian, yaitu Elliot. Harvey Elliott ini pemain muda yang kemarin di loan, sekarang sudah balik lagi dan dimainkan dari menit pertama. Permainannya cukup impresif walaupun tidak terlalu menonjol seperti di lini depan, karena lini depan memang sangat dominan ya. Trio Mane, Jota dan Salah benar-benar sangat mendominasi. Mereka bergantian menyerang, bergantian posisi, dan masing-masing itu mempunyai peran yang saling mendukung kayak gitu. Nah, di pertandingan kali ini juga menjadi pembuktian juga bagi Van Dijk yang berduet dengan Joe Matip bahwa mereka itu kemungkinan jika tidak cedera mereka akan terus bermain sampai akhir musim. Duet ini kemungkinan akan terus berlanjut karena saya lihat di pertandingan kali ini dan sebelumnya juga mereka berduet sangat solid. Nah, dari Liverpool kita beralih ke Man City yang berhasil menang dengan skor meyakinkan 5-0. Di pertandingan kali ini juga City mengejutkan, nggak mengejutkan sih, maksudnya dari pemain termahal mereka, Jack Grealish, berhasil mencetak gol perdananya bagi City. Nah, di City berhasil unggul 2-0 di babak pertama dan mencetak 3 gol tambahan di pertandingan babak kedua. City mencetak gol lewat gol bunuh diri Tim Krul serta Jack Grealish. Sementara di babak kedua City berhasil menambah keunggulan lewat Emerick Laporte, Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. Di pertandingan kali ini juga striker mereka Gabriel Jesus juga tampil cukup menonjol. Akan tetapi duetnya yaitu Ferran Torres kurang begitu impresif ya, walaupun pergerakannya lumayan merepotkan. Nah, pertandingan kali ini juga sangat menarik karena apa? Karena City benar-benar mendominasi pertandingan, sedangkan Norwich hanya menunggu di belakang. Kita tahu dari segi possessionnya juga City sangat mendominasi dengan 67% dibanding 30% milik Norwich. Nah, dengan 16 shot, artinya 3 shot berbuah 1 gol. Ini efektivitas lumayan tinggi dari City dibanding pertandingan yang sebelumnya melawan Tottenham. Mereka mendominasi tapi tidak bisa mencetak gol. Di pertandingan kali ini walaupun Norwich bermain bertahan, mereka bisa mencetak 5 gol. Ini sangat penting bagi City karena apa? Karena mereka akan berpacu untuk naik terus ke papan atas. Dari pertandingan City kita nggak perlu bahas karena City pun bermain sudah seperti perkiraan, mereka akan mendominasi.
Kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu MU melawan Southampton. Di pertandingan kali ini MU yang sebelumnya main dengan kemenangan telak, pertandingan kali ini MU dibuat kerepotan. Kenapa? Karena dengan skor 1-1, MU yang at least butuh kemenangan demi mendongkrak ke papan atas malah mendapatkan hasil imbang. Nah, MU ini sebenarnya bermain dengan full timnya ya, termasuk walaupun minus Jadon Sancho yang harus masuk di babak kedua, akan tetapi dari skuad yang diturunkan MU otomatis memainkan sebagian besar pemain intinya. Nah, di pertandingan kali ini juga agak sedikit Bruno Fernandes yang sebelumnya bermain sangat impresif, kali ini harus tidak terlalu kelihatan di pertandingan kali ini karena mungkin yang lebih menonjol adalah dari Paul Pogba. Nah, pemain lain yang kurang mencuri perhatian adalah Anthony Martial, sedangkan Martial sendiri harus diganti pada menit ke-60 karena memang Martial tidak terlalu menonjol. Kemudian Martial digantikan oleh Jadon Sancho. Masuknya Jadon Sancho tidak terlalu berpengaruh walaupun MU sebenarnya sangat mendominasi ya, tapi secara permainan MU benar-benar menggempur, tetapi gol yang ditunggu tak kunjung datang. Nah, ini PR bagi MU karena apa? Karena MU ini sebenarnya kan sudah mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan seorang Jadon Sancho, sedangkan permainan mereka belum terlalu konsisten. Apakah dengan Southampton yang bermain sangat bertahan, MU yang keluar menyerang, tidak ada inisiatif pertandingan ataupun mereka mencari kreatif untuk membuka ruang dan mencetak gol. Nah, ini PR besar bagi MU karena MU termasuk tim yang sangat kesulitan ketika menghadapi tim yang sangat bertahan atau parkir bis. Kita tahu pertandingan pertama melawan Leeds memiliki lebih mengandalkan kepada tetap menyerang. Jadi Leeds termasuk tim yang bermain menyerang. Nah, ketika MU bermain tim yang menyerang, mereka sangat bisa mendapatkan ruang untuk bisa mencetak gol. Maka dari itu kemarin berhasil mencetak 5 gol. Sedangkan di pertandingan kali ini MU sangat kesulitan karena Southampton bermain party bis. Mereka kesulitan mencari ruang, mencari kreatif untuk bisa mencetak gol. Nah, patut kita tunggu gimana kiprah MU menghadapi tim-tim yang lemah di bawahnya ketika mereka bermain bertahan. Apakah MU bisa membongkar pertahanannya atau akan tetap buntu? Nah, kita patut juga menunggu kiprah jadi Jadon Sancho, pemain termahal yang direkrut MU musim ini. Apakah dia juga bisa bersinar bersinar di MU melawan tim-tim yang besar juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Arsenal melawan Chelsea. Arsenal kembali lagi menelan kekalahan dari Chelsea walaupun bermain di stadion sendiri, Emirates Stadium. Arsenal tidak mampu menahan gempuran dari para pemain Chelsea. Nah, di pertandingan kali ini Chelsea benar-benar sangat mendominasi dengan possession sampai 65 berbanding 35 untuk Arsenal. Secara total shot juga Chelsea sangat mendominasi dengan 22 shot dibanding 6 milik Arsenal. Nah, untuk di pertandingan kali ini juga merombakkan debut bagi pemain termahal Chelsea yaitu Romelu Lukaku. Dan di pertandingan kali ini juga Lukaku membuktikan bahwa dia pemain yang pantas dibeli mahal dengan mencetak gol untuk membuka keunggulan bagi Chelsea. Nah, di pertandingan kali ini juga beberapa pemain Chelsea benar-benar sangat dominan ya, mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya sehingga Arsenal pun sangat kesulitan untuk keluar dari permainan Chelsea. Nah, Arsenal pun sebenarnya
bermain kurang bagus. Karena apa? Alasannya mungkin karena pemain intinya atau pemain seniornya belum masuk ataupun belum bermain dari menit pertama. At least banyak pemain yang tidak bisa pemain senior yang tidak bisa bermain, mungkin agak sedikit menurunkan kualitas Arsenal. Akan tetapi para pemain muda ini sebenarnya butuh jam terbang juga. Jadi ini adalah pisau bermata dua. Ketika pemain seniornya bisa masuk, tapi pemain muda yang bisa masuk, tapi mereka juga butuh pengalaman untuk bisa mengangkat Arsenal. Nah, pertandingan kali ini benar-benar pemain muda Arsenal dibuat tidak berdaya oleh pemain-pemain yang senior di kubu Chelsea, karena pemain senior lebih pengalaman dalam bermain. Untuk pertandingan kali ini sepertinya benar-benar menjadi pembelajaran bagi Mikel Arteta, karena yang sebelumnya mereka bisa mendominasi atas Chelsea dengan biasanya memakai 3-4-3, sekarang dia memakai 4-2-3-1 dengan strikernya itu Martinelli. Nah, dengan formasi yang biasanya pakai 4-3-3 seenggaknya bisa menyulitkan Chelsea. Dengan merubah ke 4-2-3-1 akan tetapi hasilnya berbeda. Nah, ini patut menjadi perhatian Arteta, karena perubahan formasi ini biasanya Arsenal memakai 3-4-3 ketika melawan tim yang lebih kuat. Akan tapi ini adalah pertandingan yang besar yang di mana Mikel Arteta memakai 4-2-3-1. Ini baru pertama di musim ini Mikel Arteta memakai 4-2-3-1 melawan tim besar. Nah, di musim selanjutnya, di musim sebelumnya, Arsenal biasanya memakai 3-4-3 untuk melawan tim besar. Mungkin ini adalah taktik yang disembunyikan oleh Arteta, tapi kita tahu taktik ini tidak berjalan dengan semestinya, walaupun dengan dimaklumi bahwa Arsenal bermain dengan pemain-pemain muda. Nah, dari pertandingan kali ini di pertandingan Premier League pekan ini ada beberapa yang sangat mengejutkan, terutama MU yang bermain seri, dan tidak mengejutkan pula bahwa Arsenal bisa menang kalah di kandang sendiri. Nah, mungkin itu saja review dari pekan kedua Liga Premier Inggris. Kita ke video selanjutnya, nanti kita akan buat mengenai preview Serie A dan La Liga yang sudah berlangsung. Salam Alphamania.